faduriba yaqula insyaallah hatta idza ta'azzara al-wafa'u bidzalikal wa'di lam yasir kadziban. Makanya dianjurkan untuk mengucapkan insyaallah ketika berjanji apapun, sehingga ketika tidak bisa ta'azzur itu tidak bisa ya, bukan kesulitan, tidak bisa memenuhi janji itu, maka dia tidak dicap sebagai pembohong, sebab kemarin bilangnya kan insyaallah, ketika Allah menghendaki maka tidak berbohong. Tambihun ukhtilifa hal yajuzu li syakhsi idza qala ana mu'minun ayyaqula insyaallah. Idza qala ana mu'minun ayyaqula insyaallah aula. Peringatan perlu dicatat, ada khilaf ulama, diperselisihkan apakah boleh apa tidak apabila seseorang berkata saya ini orang yang mukmin, saya adalah orang yang beriman, apakah boleh ditambah dengan insyaallah, saya ini adalah mukmin insyaallah. Nah, menambah insyaallah itu boleh apa tidak? Amla, apakah tidak? Faqadatil asy'ariyatu bil awali wal maturidiyatu bisani wa ja'ala ba'dhum al khulfa lafdhiyan haitsu hamala al awwala ala ma idza qala dzalika nadharun lil ma'ali wasaniyah ay hamala saniyah ala ma idza qarahu nadharun lil hal fa'ala al amru ila annahu yajuzu nadharun lil ma'al ittifaqan wa yamtani'u nadharan lil hal. Kadzalika hada. Menurut golongan Asy'ari, menurut kelompok Asy'ari tidak apa-apa, awal itu boleh. Ketika mengatakan ana mukminun ditambah dengan insyaallah itu boleh, kata Imam Asy'ari dan pendukung Imam Asy'ari. Menurut aliran Maturidiyah, jadi ada Asy'ari Maturidiyah saja. Wahabi itu ya barusan, alirannya agak jelas ikut siapa. Jadi madhab itu kalau masalah akidah ya, kalau tidak Asy'ari ya Maturidi. Enggak ada Mujassimah itu. Mujassimah itu adalah Wahabi. Wahabi itu Mujassimah. Mujassimah itu aliran liar. Kalau menurut kelompok Maturidi tidak boleh ditambah dengan insyaallah, tidak boleh. Terus ada sebagian ulama mengatakan bahwa beda pendapat antara boleh dan tidak boleh itu adalah perbedaan verbal, tidak substansial ya. Lafdian itu di mulut saja bedanya, di hakikatnya tidak beda antara Maturidi dan Asy'ari. Kok bisa? Ya begini, haitsu amala awwalah, di mana ini ulama yang ini mengarahkan pendapat pertama yang mengatakan boleh diberi insyaallah. Saya adalah orang mukmin insyaallah. Kenapa boleh? Itu ialah arahnya ketika dia mengatakan itu melihat ma'al, melihat ke depannya. Ma'al itu masa depan. Masa depannya itu di akhir hayatnya apakah mukmin apakah tidak? Kan tidak tahu, akhirnya diberi insyaallah. Orang itu husnul khotimah apakah su'ul khotimah itu tidak ada yang tahu, oleh karena itu diberi insyaallah, itu arahnya. Apanya yang jadi masalah? Kalau mengatakan boleh ditambah dengan insyaallah, begitu menurut yang pendapat ketiga ini. Wasani yang madhab Maturidi tidak boleh mengatakan insyaallah ketika ana mukminun, saya ini mukmin insyaallah, tidak boleh ditambah insyaallah. Itu ialah arahnya ketika dia niatkan mengatakan insyaallah itu diniatkan hal, nadharanil hal itu sekarang. Lu sekarang sudah sholat syahadat, tiap sholat ada syahadatnya, kok masih insyaallah? Oh, insyaallah itu meragukan keimanan, itu ya murtad. Itu maksudnya tidak boleh itu. Fa'alal amru, maka ujung-ujungnya ya, kembali perkara itu
jangan kembali perkara, gak enak. Ada ujung-ujungnya ialah bahwa mengatakan insya Allah itu boleh kalau memandang kepada masa depan, di akhir ending, akhir hayatnya itu, secara mufakat, baik Maturidi atau Asy'ari, sebab sama-sama tidak tahu akhir hayatnya bawa iman apa tidak bawa iman, maka insya Allah boleh. Dan dilarang ketika diniatkan lil hal, sekarang ini insya Allah saya ini iman. Loh, kok insya Allah sih? Sekarang kamu murtad apa tidak? Tidak loh. Kok ngomong insya Allah? Itu tidak boleh. Tapi tidak bolehnya tidak jelas ini. Apakah murtad apa tidak? Yang jelas tidak boleh begitu saja ya. Kadzalika hadza. Demikianlah penjelasannya. Wa haka ba'duhum al-khilafa ala ghairi hadzal wajhi. Haitsu qala fajawwazahu Syafi'i wa man'ahu Malikun wa Abu Hanifatah. Ada sebagian ulama yang mengutip khilaf antara boleh dan tidaknya insya Allah itu tidak dengan tinjauan di atas, masa depan dan masa sekarang, tidak ada kaitannya dengan itu. Gimana tuh? Yaitu karena dia ini pendapat keempat ini mengatakan begini, boleh, Imam Syafi'i memperbolehkan setelah anak mukmin ditambah insya Allah boleh, kata Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak boleh. Wa qala ba'du atba'i Malikin biwujubi dzalik. Kemudian sebagian daripada pengikut Imam Malik mengatakan wajib insya Allah. Jadi ada tiga akhirnya ya. Jadi boleh, tidak boleh, wajib insya Allah. Akhirnya ada tiga ini ya. Wajib insya Allah, haram atau tidak boleh insya Allah, boleh insya Allah. Ada tiga pendapat. Summa qala ani man hakal khilafah wa mahallu dzalika ma'amalu kaidza lam yurid asyakka aw tabarruka wa illa imtana fil awal ijma'an wa jaza bil tsani kadzalika. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya. Dia siapa? Yaitu orang yang ulama yang mengutip beda pendapat itu. Melanjutkan penjelasannya begini, bahwa mahallu dzalik, khilaf antara boleh dan tidak boleh itu apabila ketika mengucapkan insya Allah itu orang itu tidak bermaksud ragu. Kamu mukmin apa tidak? Insya Allah. Ketika insya Allah tidak merasa ragu keimanannya, atau niat tabarruk, karena insya Allah kan nyebut Allah itu ada tabarruk, mengambil berkah dari Allah dengan menyebutkan insya Allah. Wa illa, kalau tidak demikian, tidak demikian. Tadi lam yurid, ya nafyun nafi isbatun. Nafi kok dinafikan menjadi iya. Ya. Nafi dinafikan, tidak makan, berarti ya makan. Tidak bermaksud syak dan tabarruk, berarti bermaksud syak dan tabarruk. Maka tidak boleh. Yang pertama itu syak. Kamu mukmin tidak? Oh, saya mukmin insya Allah. Oh, apa maksudnya insya Allah? Ya, saya tidak jelas, saya tidak tahu. Wah, maka itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Kamu mukmin enggak? Insya Allah. Loh, kok bilang insya Allah? Iya, tabarruk, ngalap berkah dengan kata-kata insya Allah. Maka boleh. Sani itu yang tabarruk, yang awal adalah syak. Waqtana dhama ba'duhum al-khilaf ba'dul afadili hasil hadza faqala. Ada sebagian kadzalika itu ya ijma'an juga ya. Ijma' boleh, ijma' tidak boleh yang pertama.
Uqdana dhamma ba'du.